Halo, kembali lagi sama Kak Nova dalam pembelajaran ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang masalah-masalah perekonomian. Nah, kalian tahu nggak sih masalah ekonomi itu apa? Ya, masalah ekonomi adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya di penjelasan tadi ada yang digarisbawahi, kebutuhannya itu tidak terbatas, kayak keinginan kita, kebutuhan kita itu nggak terbatas, mau belanja ini, mau belanja itu, sedangkan alat pemuasnya terbatas, contohnya uang dan sebagainya. Nah, seperti itu definisi masalah ekonomi. Selanjutnya, yang kedua ada poin mengenai keinginan dan kebutuhan. Kira-kira keinginan dan kebutuhan itu sama nggak sih? Nah, baik kakak jelaskan dulu. Keinginan itu apa kak? Keinginan adalah kalau misalnya kita ingin sesuatu lalu tidak kesampaian atau tidak dipenuhi, maka itu nggak terjadi masalah apa-apa. Ya, contohnya kita mau beli sepatu, walaupun kita nggak jadi beli sepatu, itu kita nggak akan mati. Seperti itu. Tapi kalau kebutuhan itu kalau misalnya tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Contohnya, kita butuh nasi. Kalau kita nggak makan nasi, maka kita sakit. Itu perbedaan keinginan dan kebutuhan. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang pertama adalah sifat alami manusia itu sendiri. Kalau misalnya manusia itu sendiri sudah terbiasa atau memiliki sifat bawaan yang boros, maka kebutuhannya akan banyak, tapi alat pemuasnya sedikit, maka itu akan terjadi permasalahan. Yang kedua dari pendapatan. Kalau pendapatannya sedikit, kebutuhannya banyak, itu pun akan terjadi masalah. Lalu yang selanjutnya ada lingkungan alam. Kalau lingkungan alamnya tidak mendukung, misal tinggal di pegunungan, mau belanja ke mall yang besar, itu pun akan terjadi permasalahan karena akan sulit dijangkau. Lalu selanjutnya ada lingkungan sosial. Nah, kalau lingkungan sosial nih contohnya, misal kalian ikut arisan sama Syahrini. Nah, pasti kan nanti gaya hidup kalian, lalu pengeluaran kalian pun akan menyesuaikan. Kalau misalnya tidak diimbangi dengan uang yang banyak atau pendapatan yang mendukung, pasti itu juga akan termasuk salah satunya menjadi masalah ekonomi. Lalu selanjutnya ada kemajuan iptek. Nah, ipteknya makin maju, sedangkan iptek kita masih standar-standar aja, itu juga akan terjadi masalah ekonomi. Lalu selanjutnya agama dan kepercayaan. Nah, kalian pernah gak sih tahu mengenai upacara keagamaan yang memerlukan biaya miliaran? Kayak contohnya pemakaman di Toraja, itu memerlukan biaya miliaran karena harus membeli kerbau bule 2 ekor. Nah, seperti itu harganya mahal banget. Itu yang bagian agama dan kepercayaan. Lalu akulturasi budaya dan selanjutnya ada perdagangan internasional. Oke, next ada macam-macam kebutuhan manusia nih. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3 dari segi penggunaan atau kegunaan. Ada namanya kebutuhan manusia primer. Nah, kebutuhan manusia primer itu apa sih? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang kalau tidak dipenuhi maka akan mengganggu kelangsungan manusia. Contohnya ada makan, pakaian, dan rumah.
Itu yang menjadi kebutuhan primer. Lalu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang sangat penting, tetapi jika tidak dipengaruhi, itu tidak mengganggu kelangsungan hidup manusia. Contohnya apa? Contohnya ada sarana angkutan, telepon, kendaraan, termasuk salah satunya HP yang kita pakai setiap hari. Lalu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang tergantung kepada barang mewah. Contohnya perhiasan, lalu berlian, lalu mobil Lamborghini. Nah, itu adalah kebutuhan tersier tuh. Ada juga kebutuhan menurut waktu, kebutuhan sekarang dan kebutuhan nanti. Kalau kebutuhan sekarang contohnya kayak makan. Kalau kebutuhan nanti contohnya kayak tabungan berjangka, asuransi, dan sebagainya. Next, ada kebutuhan menurut sifatnya, ada yang bersifat jasmania dan ada yang bersifat ruhaniah. Kalau jasmani pasti berhubungan dengan fisik, olahraga, istirahat, makan. Nah, kalau kebutuhan rohani itu biasanya beribadah, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan. Kadang kita butuh hiburan, butuh refreshing karena udah seharian sekolah, menghadapi soal-soal, menghadapi gurunya, menghadapi teman-teman kita, maka kita butuh refreshing. Maka itu dinamakan kebutuhan rohani. Seperti itu, karena tidak berbentuk barang atau benda, ya. Lalu selanjutnya ada kebutuhan menurut subjek, kebutuhan individual dan kebutuhan kolektif. Kalau kebutuhan individual itu contohnya kayak baju, itu sendiri tuh nggak boleh barengan. Sikat gigi itu sendiri, nggak boleh barengan. Kacamata, alat bantu dengar, nah itu kebutuhan individual. Ada juga kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif itu adalah bersama-sama. Contohnya ada rumah sakit, sekolah, kayak pelayanan publik itu termasuk kebutuhan kolektif. Puskesmas, rumah sakit, sekolah, jalan raya, jalan tol. Nah, itu adalah kebutuhan kolektif. Lalu kita masuk ke jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Nah, yang tadi kakak jelaskan di awal, kalau misalnya masalah ekonomi itu disebabkan terbatasnya alat pemuas kebutuhan. Nah, mari kita simak alat pemuas kebutuhan itu ada apa aja sih? Yang pertama, dari alat pemuas kebutuhan itu terbagi menjadi dua, deh. Ada yang namanya barang atau bahasa ekonominya namanya goods dan jasa atau service. Nah, di sini kalau barang contohnya itu ada komputer, tas, buku, rumah. Kalau misalnya berbentuk jasa atau servis, contohnya jasa dokter, guru, arsitek, tukang cukur, dan sopir taksi. Nah, jenis-jenis barang itu terbagi menjadi beberapa berdasarkan cara memperolehnya. Jenis barang itu terbagi menjadi terbagi menjadi tiga. Ada barang ekonomi, ada barang bebas, dan barang ilit. Kalau barang ekonomi, contohnya, misal kita mengeluarkan uang, ya, sebagai bentuk pengorbanan, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Contohnya kita beli baju, kita bayar pakai uang atau pakai kartu debit, pakai e-wallet, kita melakukan pengorbanan, lalu kita akan mendapatkan sesuatu. Itu adalah barang ekonomi, bisa ditukar pakai uang. Tapi kalau barang bebas, itu kita boleh memperolehnya dengan tidak melakukan pengorbanan menukar uang. Contohnya adalah memperoleh udara, memperoleh pasir di pantai, ya itu juga nggak banyak, nggak sekontainer kita angkut. Lalu memperoleh es di kutub, salju, itu adalah barang bebas, bukan barang ekonomi. Yang ketiga ada barang ilit. Barang ilit ini apa sih, Kak? Barang ilit ini adalah barang yang kita butuhkan, tapi kalau kebanyakan itu nanti akan terjadi masalah. Contohnya air. Kita butuh air, tapi kalau kebanyakan air kayak banjir, itu akan jadi masalah. Kita juga butuh api.
Kalau misalnya apinya kebanyakan, itu nanti menyebabkan kebakaran, maka itu juga akan jadi masalah. Air dan api merupakan salah satu barang ilit. Selanjutnya ada barang menurut kegunaannya. Ada barang konsumsi dan ada barang produksi. Kalau barang konsumsi itu adalah barang yang langsung bisa dimanfaatkan. Contohnya baju, lalu makanan, minuman, seperti itu. Kalau barang produksi adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya mesin jahit. Contoh lagi, mesin penggilingan daging, mesin penggilingan bumbu. Nah, seperti itu digunakan untuk menghasilkan barang lain. Lalu selanjutnya, ada juga jenis barang menurut proses produksinya. Terbagi menjadi 3, ada barang mentah atau bahan baku, ada barang setengah jadi dan barang jadi. Kalau barang mentah, contohnya kita mau buat pakaian nih, berarti barang mentahnya adalah kapas. Barang setengah jadinya adalah kain. Barang jadinya adalah pakaian. Seperti itu. Jadi, kita boleh menjual atau membeli barang mentah, barang setengah jadi dan barang jadi. Itu barang berdasarkan proses produksinya. Selanjutnya ada jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain. Ada barang substitusi atau pengganti. Dan yang kedua ada barang komplementer, yaitu melengkapi. Barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain. Contohnya, kita mau beli sepatu, tapi sepatunya nggak ada. Kita pakai sendal, it's okay, nggak masalah. Terus, kita mau masak, nggak ada mentega, adanya margarin, it's okay, nggak masalah. Itu adalah barang substitusi. Lalu yang kedua, barang komplementer. Barang komplementer ini adalah barang yang melengkapi, contohnya kendaraan dan bensin. Kalau nggak ada bensin, kendaraan nggak akan jalan. Kalau nggak ada kendaraan, bensin nggak akan dipakai. Seperti itu. Itu pengertian dari jenis-jenis barang berdasarkan hubungannya dengan barang lain. Next, pastikan kalau misalnya kita beli barang atau kita memperoleh barang, pasti kita harus tahu nih kegunaan barangnya untuk apa sih. Nah, kegunaan barang ini dalam ekonomi sering disebut dengan utility. Kegunaan barang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kegunaan bahan dasar atau elementary utility. Kegunaan bahan dasar berarti suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Misal, pasir kuarsa berguna karena mengandung bahan dasar untuk pembuatan kaca. Yang kedua, kegunaan bentuk atau form utility. Kegunaan bentuk berarti peningkatan nilai guna suatu barang karena perubahan bentuknya. Contoh, kita memperoleh kayu, sebatang kayu. Nah, sebatang kayu ini tidak akan memiliki nilai ekonomis tinggi kalau tidak diapa-apakan. Tapi kalau misalnya kita memperoleh sebatang kayunya ini kita ukir, lalu kita bentuk ornamen-ornamen kecil dan bisa dijual, maka nilai ekonomisnya meningkat. Nah, itu dinamakan dengan kegunaan bentuk atau form utility. Lalu ada juga kegunaan waktu. Kita misal punya jas hujan kalau dipakai saat panas berguna nggak? Enggak, tapi kalau dipakai sewaktu hujan, maka jas hujan ini dirasakan betul manfaatnya. Itu adalah kegunaan menurut waktu. Lalu ada juga kegunaan menurut tempat. Nah, kalau misalnya kita punya perahu, sedangkan rumah kita di lautan, perahu itu akan berfungsi, tapi perahu itu tidak akan berfungsi kalau rumah kita ada di tengah-tengah hutan. Seperti itu.
Lalu yang terakhir ada kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Nah, perahu akan lebih bermanfaat kalau pemiliknya adalah nelayan. Tapi perahu pemanfaatannya sangat sedikit sekali atau dirasakan manfaatnya sangat sedikit sekali apabila yang punyanya adalah seorang dokter. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu adalah bab mengenai masalah-masalah ekonomi yang ada di sekitar kita. Oke, kita akan lanjut lagi ke bab selanjutnya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.